Eyang Wiguna pun bangkit dari duduknya. Eyang kesini mau ketemu Dokter Suryo. Sudah janjian. Sekalian mau lihat keadaan cicit Eyang, Cila. Yang. Suara Anggi pun terdengar ketika pria sepuh itu mulai berjalan melewati Mahesa. Wanita tersebut langsung menggandeng sang kakek ketika sudah sampai di sebelahnya. Dokter Suryonya udah datang. Ayo, ayo, Bi. Mahesa tidak menjawab sapaan Anggi, melainkan langsung berdiri dari duduknya dan melangkah pergi dari sana menuju parkiran mobilnya. Enak nggak masakan Mama, Bun? Hening, dengan bersemangat bertanya Widya tentang sarapan yang telah dibuatnya dengan para pembantunya. Enak banget, Tante, Ma. Lidah Widya masih sangat kaku kala mengucapkan kalimat yang tidak biasa untuk seseorang yang baru hadir dalam kehidupannya. Hening sangat menyukai Widya dan sudah menganggap perempuan itu seperti anak sendiri. Terlebih, Widya adalah cucu dari sahabat ayahnya. Nggak apa-apa. Belum biasa, nanti juga kamu lama-lama biasa, Bun. Sedang asik menikmati sarapan. Terdengar suara bel yang menggema. Biar Abi yang buka pintunya, Ma. Mungkin Eyang Sastro mau jemput Widya. Loh, Mas Mahesa. Tumben datang. Biasanya sibuk banget sama kerjaan yang nggak ada habisnya itu. Abi, lelaki itu langsung menyapa pria di hadapannya dan memberikan salam khas laki-laki. Kedua sisi pundak mereka saling berbenturan pelan dengan tangan Abi yang menepuk punggung tamunya itu pelan. Lia. Hanya senyuman tipis dan balasan singkat yang didapatkan oleh Abi. Dan lelaki itu tahu kalau tamunya tersebut sedang berada dalam mood yang tidak baik. Ayo masuk. Kita lagi sarapan bareng. Keponakan Mas juga sedang sarapan. Si Widya. Cantik banget doi, Mas Bi. Baru tahu saya kalau Mas punya keponakan spek bidadari kayak dia. Saya sampai lupa nanya sama Eyang, Widya itu cucu dari sebelah mana. Abi melangkah lebih dulu menuju ruang makan. Diikuti oleh lelaki yang lebih banyak diam tersebut. Siapa, Bi? Tanya hening pada sang putra. Mas Mahesa, Ma. Mau jemput Widya kayaknya. Biasa, sayang keponakan. Hehehe. Mendengar hal tersebut, Widya yang sedang makan langsung tersedak. Ia langsung membawa pandangannya pada lelaki yang kini sedang menyorot tajam dirinya. Minum dulu, Bun. Pelan-pelan makannya. Hening langsung mengulurkan segelas air untuk Widya. Widya segera menoleh sambil melemparkan senyuman canggung pada wanita paruh baya itu. Makasih, Ma. Mahesa, lelaki yang baru saja duduk di hadapannya itu semakin menatap datar mendengar bagaimana Widya memanggil Hening dengan sebutan Mama. Wah, putra Mama Indah yang paling sibuk. Tumben bisa mampir ke sini. Biasanya sibuk banget kamu, Bi. Apa kabar? Baik, Tante. Hening sudah tahu karakter Mahesa yang tidak banyak bicara. Walau begitu, sikap cucu sahabat ayahnya itu selalu sopan dan disegani. Ayo, Bi. Sarapan dulu. Kebetulan Tante masak nih. Kalau mau jemput Widya, syaratnya harus makan dulu di sini. Oke. Widya masih diam saja mendengar interaksi Mahesa dan Hening. Tapi mengingat bagaimana tugasnya sebagai istri, ia mengambil piring kosong di sebelahnya lalu mengambilkan nasi dan lauk pauk untuk suaminya tersebut. Biar Widya yang ambilkan. Ini, Mas. Makasih, Buna. Kening Abi sedikit mengernyit dengan cara panggil Widya terhadap Mahesa. Begitu juga Mahesa terhadap Widya. Saya kira Widya itu keponakannya Mas Mahesa. Ternyata adik sepupu, ya. Nggak mungkin soalnya kalau keponakan manggil Mas. Seperti Laivia dan Bagas, manggil Mas Mahesa kan juga, Om. Bukan adik maupun keponakan. Widya adalah istri saya. Dek, kali ini bukan Widya yang tersedak. Melainkan Hening dan Abi. Dua orang itu melihat Widya dan Mahesa secara bergantian.
Widya hanya bisa menggigir bibirnya saja. Entah kenapa seperti ada yang salah saat ini. Minum, Ma, ucap Abi menggerikan segelas air untuk sang ibu. Ja pun segera meneguk air minumnya sendiri sampai tandas. Sungguh, ada perasaan bersalah terselubung dalam perasaan Abi. Terang-terangan ia memuji seorang istri di hadapan suaminya sendiri. Tapi jangan salahkan dirinya, ia sungguh-sungguh tidak tahu keadaan ini. Wah, saya kira keponakan Mas Mahesa. Soalnya seperti sepantaran sama Laivia. Iya, loh, Bun. Mama kira kamu malah keponakannya Mahesa. Ternyata istrinya. Kenapa nggak ngomong sama Mama dan Abi? Maaf, Ma. Widya. Karena kita nggak nanya juga, Ma, sela Abi yang tidak ingin Widya kesulitan menjawab ibunya. Status itu kan sensitif. Ya nggak salah juga kalau dia nggak cerita kalau nggak ditanya. Hening langsung tahu sikap legawa Abi. Ia tahu bahwa putranya itu sedang menetralkan suasananya yang terasa canggung. Lebih lagi, sikap lapang dadanya ketika tahu perempuan yang ditaksirnya pada pandangan pertama ternyata sudah milik lelaki lain. Lia juga ya. Ya sudah, Bun. Mahesa. Kalian makan yang banyak. Jangan sungkan-sungkan. Setelahnya, keempat orang tersebut kembali sarapan dengan tenang. Hanya obrolan-obrolan kecil yang saling dilemparkan. Sampai pada akhirnya, Widya dan Mahesa pun pamit untuk pulang. Makasih untuk bantuannya tadi malam, Bi, Tante, ucap Mahesa pada Abi dan Hening. Saya baru tahu pagi ini kalau istri saya di sini. Saya sudah lalai menjaganya. Hening mengibaskan tangannya di udara. Udah, nggak usah dipikirin. Yang penting Widya kembali ke pelukan kamu dengan utuh dan sehat. Widya pamit, Ma, Mas Abi. Widya menyalimi tangan Hening. Dan Hening pun merengkuh tubuh Widya untuk dia peluk. Sehat-sehat, sayang. Main ke sini kalau ada waktu. Mama seneng kamu ada di sini. Widya mengangguk pelan. Iya, Ma. Terhadap Abi, Widya hanya melemparkan senyumnya. Makasih, Mas Abi. Sama-sama, Bun. Walau ada perasaan kecewa di sudut hati Abi, lelaki itu mencoba untuk legawa. Ia tetap tersenyum hanyut seperti biasanya. Hati-hati di jalan. Iya, Mas. Makasih. Mahesa kemudian meraih tangan Widya dan menyelipkan jemari mereka. Lelaki itu genggam tangan istrinya tersebut erat dan melangkah meninggalkan teras rumah besar Wiguna menuju mobilnya. Mahesa membuka pintu mobil sisi penumpang. Melindungi kepala Widya dari atap pintu dan membiarkan istrinya itu masuk ke dalam sana. Genggaman itu baru Mahesa lepaskan ketika menarik seatbelt dan memasangkan ke tubuh istrinya. Bibirnya, bahkan sempat ia daratkan di pelipis gadisnya tersebut. Mas sayang sama kamu, Bun. Widya hanya bisa meneguk ludahnya susah payah. Entah kenapa air matanya mudah sekali jatuh jika berada di sekitar suaminya. Namun ia bertahan. Tidak ia biarkan buliran bening itu menetes mudah. Ia harus menguatkan dirinya. Ia harus tahu kemana arah membawa langkahnya dengan benar. Ia tidak boleh lemah. Ia harus kuat mulai sekarang. Pahit atau manis, ia harus mulai menetapkan pilihan. Ini bukan tentang sehari ini saja, namun tentang seumur hidupnya. Mahesa menutup pintu. Memutari setengah badan mobil lalu duduk di kursi kemudi. Mesin kendaraan mahal itu mulai lelaki tersebut nyalakan. Kemudian melajukannya dengan kecepatan rata-rata. Dalam perjalanan tersebut, sepasang suami istri itu hanya saling membisu. Tidak ada yang berbicara satupun. Namun gerakan tangan Mahesa yang meraih tangan Widya dan terus menggenggam tangan halus tersebut menunjukkan betapa lelaki itu menyayangi istrinya. Bukan hanya sekedar menggenggam, Mahesa tidak bosan melakukan kebiasaannya. Mengecupi punggung tangan halus tersebut beberapa kali hingga mereka sampai di depan rumah keluarga Mahesa. Widya.
Perempuan tersebut langsung turun begitu mobil suaminya terparkir sempurna di garasi mobil. Ia tidak repot menunggu Mahesa dan langsung membanting pintu dengan keras. Jantung Mahesa mulai berdebar melihat perubahan sikap Widya. La pun segera turun dari mobil dan mengejar istrinya tersebut. Sekarang, salah apa lagi dirinya? Berhenti, Buna. Mahesa sampai harus mengeraskan suaranya karena diabaikan. Pelan-pelan emosinya yang berusaha ia tekan kembali naik ke permukaan. Berhenti. Sekali lagi, perempuan itu menulikan telinganya. Langsung naik ke lantai 2 dan menutup pintu dengan kencang ketika sampai di kamarnya. Brak. Mendengarkan dentuman pintu yang membentur keras itu membuat Mahesa langsung naik darah. Ia mendorong pintu yang hampir dikunci tersebut dan meringsek masuk ke dalam kamarnya. "Kamu, Buna?" Widya memandang datar Mahesa. Kemudian tersenyum menyeringai. Bibirnya bahkan mulai bergerak mengucapkan satu kata yang benar-benar membuat suaminya itu naik pitam.